Baik, saya lanjutkan lagi materinya. Semua bukan slide saya bikin di Microsoft Word, tapi dirubah dalam bentuk PDF. Untuk materi pertemuan 9 dan 10 dengan subchapternya matrix. Kenapa harus dua pertemuan? Karena mata kuliahnya cukup banyak materinya, jadi dipecah menjadi dua. Oke. Nah, baik, ini pembahasannya. Yang pertama ada definisi, pemberian nama, kemudian ordo, kemudian jenis-jenis matrik, kemudian ada determinan matrik, inverse, sampai aplikasi dalam menyelesaikan SPL. Ya, sistem bersama linier yang di pertemuan ke-6 yang sebelumnya SPL ini bisa diselesaikan dengan yang lain ya, dengan yang lain. Kalau yang kemarin kan Gauss-Jordan, sekarang ada salah satu cara untuk menyelesaikan SPL, yaitu dengan inverse metric. Oke. Nah, kita step by step. Apabila ada yang tertinggal dengan apa yang saya jelaskan, tolong untuk bertanya atau skip gitu ya, menunggu penjelasan. Jadi saran saya sih jangan seolah-olah memahami gitu, padahal kita nggak kurang memahami. Saya rasa itu bisa diminimalkan dengan bertanya atau men-skip apabila saya mungkin terlalu cepat dalam menyampaikan materinya. Oke. Untuk definisi yang pertama, ini simpel saja, saya ambil dari salah satu definisi di beberapa buku, banyak definisinya. Suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks atau elemen-elemennya, ada yang menyebut elemen, ada yang menyebut anggota, ada yang menyebut unsur. Ya, jadi silakan saja mau menyebut yang mana. Yang disusun dalam baris dan kolom. Baris itu baris ya, baris, kolom, 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 kolom gitu. Kalau di Excel gitu ya, kolom, baris. Membentuk jajaran persegi panjang atau persegi. Ya. Kemudian cara memberi nama sebuah matrik, gunakan huruf kapital. Bebas aja, nggak harus ABC ya, mau M, N, terserah. Yang penting hurufnya kapital. Kemudian unsur atau anggotanya menggunakan huruf kecil. A, I, J. I itu adalah baris, J itu kolom. Contoh, A12 artinya ada di posisi baris 1, kolom 2. Baris 1, kolom 2. Kemudian A24 itu posisinya ada di baris 2, kolom keempat. Bagaimana cara menyatakan matrik? Dengan kurung siku, kurung kecil, atau garis tegak double. Ya. Nah, tetapi untuk kebanyakan itu penulisannya menggunakan kurung siku. Jadi untuk materi yang ada saat ini, saya menggunakan kurung siku. Kurung siku ya. Contoh matrik A ini kapital, ini anggota-anggotanya atau elemen-elemennya A, B, C, D. Ya. Nah, kemudian A11 itu berarti baris pertama, kolom pertama. Ini baris pertama, kolom kedua, baris kedua, kolom 1, baris kedua, kolom kedua. Oke, ini untuk menulis matrik. Kemudian ordo itu apa? Ordo itu ukuran ya, atau order dari suatu matrik. Contoh A22. Nah ini A22. 2 kali 2 itu berarti 2 baris, 2 kolom. 2 baris, 2 kolom. Kalau 3 kali 3 berarti 3 baris, 3 kolom. 3 kali 2 berarti 3 baris, 2 kolom. 4 kali 1, 4 baris, 1 kolom. Oke. Nah, itu ordo. Cara nulisnya kayak gini, ini ordo. Ya, oke. Kemudian jenis-jenis matriks. Matrik itu berdasarkan ordonya ada banyak. Matrik persegi berarti di sininya bentuknya persegi. 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya ya. Disebut juga matrik berordo n. Matrik baris berarti dia hanya punya satu baris, kolomnya bebas. Ya. Mau 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, dan seterusnya. Pokoknya satu baris saja. Kemudian matrik kolom, ya hanya 1 kolom aja. Barisnya boleh, mau 2. Oh ini kebetulan 2. Mau 2, 3, 4, silahkan. Penting kolomnya 1. Nah, beda lagi dengan matrik tegak. Nah, kalau matrik tegak, berarti barisnya lebih banyak daripada kolomnya. Contoh ini ada 3 baris, kolomnya ada 2. Ya, kolomnya ada 2 kolom.
Sorry. Kemudian ada matrik datar. Nah, kalau matrik datar, barisnya lebih sedikit dibandingkan kolomnya. Ini ada 2 baris, 3 kolom. Selanjutnya ada jenis matrik berdasarkan anggota penyusunnya. Ada anggota, elemen, atau unsur. Ini unsur-unsurnya, atau anggota-anggotanya, atau elemen-elemennya. Kalau 0 semua, namanya matrik 0. Jika diagonalnya saja yang ada value-nya, sedangkan yang lain bervalue 0, ini namanya matrik diagonal. Matrik diagonal. Matrik skalar itu jika diagonalnya sama, minus 2, minus 2, minus 2, 1, 1, 1, 5, 5, 5. Dan ini tidak hanya 3 kali 3, boleh 4 kali 4, 5 kali 4, 2 kali 2, terserah ya. Itu untuk matrik skalar. Kemudian matrik simetri. Simetri berarti antara simetri bawah dan maksudnya apa? Simetri itu ibaratnya seperti persegi, kertas persegi ya. Jadi kalau misalkan ini di ujungnya dirapatkan, mempunyai nilai yang sama. Ini 1, 1. Ya, ini namanya metrik simetri. Kemudian ada simetri miring. Kalau simetri miring, sama tetapi berlawanan. Ya, saling berlawanan. Minus 3 lawannya 3. Minus 2 lawannya positif 2. Minus 4 lawannya 4. Diagonalnya terserah nilainya berapa. Nah, ini disebut dengan simetri miring. Kemudian identitas. Matrik identitas jika diagonalnya bernilai 1 semua. 1 semua. Ya. Tapi kalau misalnya selain 1 itu namanya skalar. Oke. Kemudian segitiga atas, ini bentuknya segitiga atas, di bawah diagonal bernilai 0. Namanya matriks segitiga atas. Sedangkan jika di atas diagonal bernilai 0 semua, namanya matriks segitiga bawah. Karena nilai-nilainya ada di bawah diagonal. Oke. Selanjutnya ada transpos. Nah, notasinya A pangkat T. Jadi matrik A pangkat T. Bagaimana cara menentukan matrik transpos? Matrik transpos, jadi baris yang ada di matrik A dipindah menjadi kolom. Kolom pada matrik transposnya. Ini contohnya. Ini baris pertama. Baris pertama ini dirubah menjadi kolom pertama. Ya, ini kolom pertama. Baris kedua yang ini, baris kedua, ini baris kedua berubah menjadi kolom kedua. Nah, dipindah. Nah, yang terakhir, ini baris 3 pindah menjadi kolom 3. Nah, itu transpos matrik. Oke. Nah, itu jenis-jenis matrik sampai ke matrik transpos. Nah, selanjutnya saya jelaskan operasi matrik. Operasi matrik ini sama seperti operasi penjumlahan, bilangan-bilangan, real, bilangan-bilangan yang lainnya. Di dalam matrik pun ada operasi. Operasinya cuma ada 3, penjumlahan, pengurangan, dengan perkalian. Ya. Pembagian bagaimana? Ya, ada juga pembagian. Nah, tetapi di operasi matrik itu tidak dikenal pembagian. Ya. Jadi hanya penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Untuk operasi penjumlahan, ya, ini contohnya. Jadi, kita menjumlahkan elemen-elemen atau anggota-anggota yang posisinya satu atau posisinya sama letaknya. Contoh, baris pertama, kolom pertama, itu dijumlahkan, karena penjumlahan ya, dengan yang posisinya sama. Posisi letaknya sama di matrik B. Ya. Jadi, 2 tambah 2, 4. 0 tambah 0, 0. 7 tambah 7, 14. Min 1 tambah min 1, min 2.
3 tambah 3, 6, 3 tambah 3, 6. Nah, inilah operasi penjumlahan matrik. Oke. Selain itu, yang harus jadi catatan adalah apabila dua matrik dapat dijumlahkan bila kedua matrik tersebut memiliki ordo yang sama. Itu syaratnya. Ini ordonya berapa? 3 kali 2. Yang ini pun sama, 3 kali 2. Kalau beda bagaimana? Ya nggak bisa. Kan tadi jelas di sini. Syaratnya adalah ordonya yang sama. Next, pengurangan. Pengurangan sama seperti penjumlahan, hanya merubah saja pengurangannya ya. Nah, di dalam pengertian matrik, operasi pengurangan itu sama dengan meminuskan matrik B. Membuat minus matrik B gitu ya, di sininya, diminuskan. Nah, tetapi di dalam matrik, operasi pengurangan matrik, maka sama dengan penjumlahan sebetulnya, tetapi meminuskan B. Ya. Tapi kalau misalkan sudah mahir atau mengerti, sebetulnya ini nggak harus dirubah menjadi minus dulu, nggak harus. Langsung saja minuskan di sininya. Ya, operasinya tetap sama, ya, karena B-nya 273, ya kan? 273, karena ini tadi diminuskan. Jadi sama aja, 2 dikurang 2, 0 dikurang 0, 7 dikurang 7, min 1 dikurang min 1, 3 dikurang 3, 3 dikurang 3. Dan ini hasilnya matrik 0. Ya. Kenapa 0? Ya Anda tinggal lihat aja di sini. Sebetulnya matrik A dan matrik B, elemen-elemennya sama. Unsur-unsurnya pun sama. Ya. Nah, itu untuk pengurangan. Nah, yang agak sedikit berbeda, perkalian, ya. Bagaimana cara mengalihkan dua buah matrik? Case-nya ada dua. Ya, kita cek case-nya sebetulnya ada dua. Jika matrik ini dikalikan dengan skalar, ini dikalikan dengan skalarnya. Jadi kita tinggal mengalihkan antara skalar ini dengan elemen-elemen yang ada di dalam matrik. Contoh, 3 kali 2, tulis di sininya 6. 3 kali 0, 0. 3 kali 7, 21. 3 kali min 1, min 3. Oke, 3 kali 3, 9. 3 kali 3, 9. Ini case yang pertama, untuk kasus matrik dengan skalar. Nah, yang sedikit berbeda, perkalian dua matrik. Jadi matrik dengan matrik. Nah, bagaimana mengalihkannya? Ini contohnya. Matrik A, ini matrik B. Oke. Nah, matrik A ini 2 kali 3, matrik B 3 kali 2. 3 kali 2, 3 baris, 2 kolom. Nah, di sini ada catatannya. Dua buah matrik dapat dikalikan. Jadi syarat perkalian matrik adalah kolom pada matrik A itu harus sama dengan baris pada matrik B. Ya, oke. Nih, kita lihat di sini. Teks ya. Jadi yang ini ukurannya berapa? Ini ukurannya 2 kali 3 kan? Yang ini kan? Nah, sedangkan yang ini 3 kali 2. Nah, ini yang tadi dimaksud dengan kolom pada matrik pertama harus sama dengan baris pada matrik kedua atau matrik B-nya. Ini sama nih. Nah, maka matrik ini bisa dikalikan. Kalau beda gimana? Ya berarti nggak bisa perkaliannya. Ya. Misalkan 2 kali 3 dikali 2 kali 3. Ya kan? Nah, kolom pada matrik pertama itu 3, sedangkan pada baris pada matrik kedua itu 2. Ini nggak sinkron, jadi nggak bisa dikalikan. Nah, lanjut. Sekarang lihat cara pengaliannya ya. Nih, jangan sampai berkedip. Kalau berkedip nanti tanya lagi. Oke, sekarang saya cek. Ini matrik A, ini matrik B. Matrik A tulis di sini dikali matrik B.
A dikalikan B. Sekarang kita cek baris, kolom, baris, kolom, baris, kolom, baris, kolom. Sekarang baris dulu yang pertama. Baris pertama dengan kolom pertama. Akhirnya 2 kali 2. 2 dikalikan 2. 7 kalikan 2. Simpan di sini. 3 dikalikan 1. Di sini ya tambah-tambah. Ya. Nah, ini bagaimana cara mengalihkan matriks. Simpan di baris pertama, kolom pertama. Ini selesai sampai sini. Sekarang baris pertama dengan kolom kedua. Nih, 2 dikalikan 0, simpan di sini. Terus 7 dikalikan min 1. Terus 3 dikalikan 3. Tuliskan di sini. Nah. Next. Nah, baris kedua sekarang. Baris kedua dengan kolom pertama, baris kedua dengan kolom kedua. 0 dikalikan 2, min 1 dikalikan 2, 3 dikalikan 1. Nah, ini selesai. Terus, baris kedua dengan kolom kedua. 0 dengan 0, plus min 1 dengan min 1, 3 dengan 3. Simpan di sini. Setelah itu, langsung dijumlahkan biasa. 2 kali 2, 4, ditambah 7 kali 2, 14, tambah 3. Hasilnya 21. 2 kali 0, 0. 7 kali min 1, min 7, tambah 9, 2 hasilnya. Terus 0, ditambah min 2, tambah 1, min 2 tambah 3, 1. Ini 0, ini plus 1, min kali min plus, 3 kali 9, tambah 1. Hasilnya 10. Nah, inilah hasil dari perkalian matrik A dikalikan matrik B. Jadi catatannya, yang ini 2 dikali 3, yang ini 3 kali 2, ya, lihat hasilnya. Hasilnya adalah baris dengan kolom. Ya, baris dengan kolom. Ini ordernya 2 kali 2. Clear. Baik, sampai sini saya break dulu. Kira-kira ada yang tertinggal, terlewat, atau ada yang belum memahami bagaimana mengalihkan dua buah matrik. Matrik A dan matrik B. Bukan skalar dengan matrik, ya. Tapi matrik A dengan matrik B. Ada yang kesulitan? Mas, saya mau nanya. Ya. Itu kan syarat buat perkalian matriks. Syarat buat perkalian matriks kan si baris kolomnya sama kan, berlawanan. Kalau misalkan itunya 2, berarti si B-nya harus diubah dulu. Gimana, Mas? Terputus? Ya kan harus satunya 2, terus 3 kali 2. Nah, kalau misalkan si B-nya juga 2 kali 3, berarti harus dirubah dulu dong, sama kayak yang jenis matrik di atas tadi. Atau tetap nggak bisa? Ya nggak bisa dirubah, kan B-nya sudah ada itu 2 kali 2 atau 2 kali 3. Berarti jawabannya kan kalau misalkan ordonya tidak memenuhi syarat, ya jangan dirubah-rubah. Jadi jawabannya tidak bisa dikalikan. Seperti Baik, itu. Pak. Ya. Kasih. Ya. Ya, jadi matrik ini bukan kita yang buat sebetulnya. Kalau di dunia real, matrik ini itu memiliki makna. Contoh ya, matrik diimplementasikan ke SPL misalnya, sistem persamaan linear. Itu kan ada persamaan-persamaan, ya, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 gitu. Jadi kalau misalkan dirubah bentuknya, berarti persamaannya pun akan merubah bentuk dari persamaan itu. Yang artinya, ya
di kehidupan realnya pun beda maknanya. Nah, itu untuk matrik. Ya. Nah, hari ini kita hanya mempelajari teknis bagaimana cara mengoperasikan matrik, gitu ya. Baik itu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, sedangkan untuk level berikutnya, memaknai sebuah persamaan yang diselesaikan dengan matrik, itu butuh teori-teori yang lain, butuh pemahaman-pemahaman yang lain. Jadi, aturannya seperti ini, kemudian implementasinya seperti apa. Ya. Jadi bukan kita robah-robah. Ya, ini rules-nya yang diberikan untuk perkalian. Ya. Kalau ingin melihat lebih banyak lagi sifat-sifat dari perkalian matrik, di sini juga ada. Pada umumnya, perkalian matrik tidak komutatif. Matrik A dikalikan B itu tidak sama dengan perkalian B dikalikan A. Ya, belum tentu gitu ya. Belum tentu. Kemudian matrik A kemudian dikuadratkan itu sama dengan A dikalikan A. Oke. Kemudian apabila perkalian matrik A kali B sama dengan A kali C, itu juga tidak dapat disimpulkan bahwa B sama dengan C. Ya. Artinya tidak berlaku penghapusan. Kalau di limit kan bisa kita hapus, coret-coret gitu kan, kalau misalkan sama pembagiannya. Kalau di matrik, berbeda maknanya. Nah, terus yang keempat, apabila matrik A dikalikan matrik B sama dengan 0, maka dapat disimpulkan matrik A itu adalah matrik 0 dan B itu matrik 0. Udah selesai. Nah, inilah hal-hal yang berkaitan dengan operasi perkalian matrik. Baik, sampai sini dulu. Ada yang masih belum memahami? Kalau penjumlahan saya rasa nggak ada masalah ya, pengurangan pun saya nggak ada masalah. Nah, perkalian ini tolong diperhatikan bagaimana cara mengalihkan matrik. Segini. Oke. Dan hasilnya pun tadi saya sudah sebutkan ya, kalau 2 kali 3, 3 kali 2 hasilnya 2 kali 2. Ya. Kemudian satu lagi ya, saya akhiri nanti sebelum berakhir, determinan matrik. Bagaimana cara mencari determinan? Nah, determinan matrik adalah jumlah semua hasil perkalian elementer yang bertanda dari A dan dinyatakan dengan det A. Ini notasinya det. Det itu determinan A. Nah, ada 3 kasus, 3 case untuk menyelesaikan determinan. Yang pertama, jika ordonya 2 kali 2. Nah, kalau 2 kali 2, maka menjadi determinannya itu dengan cara, ini lihat ya, A, kalau menjadi det A, ini lihat, ini bukan kurung siku, lihat ya. Ini namanya det, nih, determinan A. Det nih, kayak gini notasinya. AD dikurang BC. AD, A dikalikan D, dikurang B kalikan C. Contoh, diberikan matrik 2 kali 2. Ini elemennya. Maka det A adalah 21 kali 10 dikurang 2 kali 1. 21 kali 10 dikurang 2 kali 1. Ini hasilnya 208. Nah, itu untuk kasus determinan ordonya 2 kali 2. Nah, sekarang bagaimana dengan 3 kali 3? Untuk ordo 3 kali 3, nah, metodenya namanya Sarus. Metode Sarus. Ya. Setelah Sarus nanti kita belajar kofaktor. Ya. Metode Sarus. Metode Sarus ini simpel saja. Jadi, kolom pertama dan kolom kedua pindahkan ke sebelah kanan kolom ketiga. A, D, G, B, E, H. Di sini, pindahkan ke sebelah kanan kolom ketiga. Dah ya? Clear? Nah, kemudian ini kalikan AEI ditambah yang ini BFG ditambah CDH. Nah, selesai. Kemudian dikurang CEG. Nih,
CEG dikurang yang ini. Ini kalikan CEG dikurang lagi. AFH dikurang lagi BDI. Nah, kalau sudah tinggal dihitung saja, nanti akan diperoleh determinan dari A. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Ini ada contoh soalnya, silakan dicoba di rumah bagaimana menghitung determinan A. Nah, berarti yang kolom pertama, kolom kedua pindahkan ke sebelah kanan kolom ketiga. Setelah itu pakai metode sarus. Tambah, 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 kurang, 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 kurang. Ya, hasilnya seperti itu. Nah, itu cara yang digunakan untuk mencari determinan menggunakan metode sarus. Nah, tapi metode sarus ini tidak bisa digunakan untuk ordo lebih dari 3. 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 6 itu nggak bisa. Jelas ya? Bagaimana caranya? Ini bisa kita menggunakan kofaktor. Nah, kofaktor di sini saya mencoba menghitung ya untuk apa? Untuk ordo 3 kali 3. Ya, yang paling sederhana dulu, 3 kali 3. Tujuannya sama, menentukan determinan. Bisa menggunakan sarus, bisa menggunakan kofaktor. Nah, sekarang saya menggunakan kofaktor. Caranya adalah kita buat minor dulu, ya. Kemudian setelah minornya diperoleh, baru cari determinannya. Ya, selesai. Caranya gimana? Yuk kita lihat nih. Jangan berkedip. Lihat, ini contoh soalnya matrik A 3 kali 3. Ya, oke. Saya cari minornya. Untuk mencari minornya ini bisa memilih mau baris mana saja ya. Mau baris 1, baris 2, baris 3, is oke, nggak masalah. Saya gunakan baris pertama, M11, M12, M13. Ya, oke. Jadi caranya untuk mencari M11 ini tinggal dicoret baris 1, kolom 1. Oke. Nah, berarti yang tersisa adalah min 2, 0, min 4, min 2. Kemudian cari determinannya. Determinan dari M11. Ini kan menggunakan ordo 2 kali 2. Caranya gimana? Kan bisa tinggal AD dikurang BC. Ya kan? Nah, berarti apa? Min 2 dikalikan min 2 dikurang min 4 kalikan 0. Atau 0 dikalikan min 4. Ini hasilnya 0, min 2 kali min 2 hasilnya 4. Nah, itu untuk mencari minornya. Sekarang minor 1, 2. Berarti apa? Baris ke-1, kolom kedua. Ya, oke. Berarti yang tersisa min 3, 0, 2, min 2. Cari determinannya. Kemudian M1 baris ke-1, kolom ke-3. Apa nih sisanya? Minus 3, minus 2, 2, minus 4. Setelah itu cari determinannya. Nah, itu langkah-langkah untuk mencari minor. Oke. Untuk mencari minor. Minor 1, 1, 1, 2, 1 merupakan submetrik hasil ekspansi baris ke-1 dari matrik A. Setelah itu kita hitung kofaktornya. Untuk mencari kofaktor, karena kita menggunakan M11, M12, M13, ya, baris pertama, maka kita cek untuk 1, kita hitung 1 ditambah 1, berarti kan 2, minus 1 dikuadratkan, jadi positif kan? Benar kan? Oke, sekarang teks. Jadi yang ini positif. Sorry. Positif. Sekarang yang M12. M12 berarti 1 tambah 2, 3. Min 1 pangkat 3, minus ya. Minus. Nih, minus. Terus yang terakhir M13. M13, 1 tambah 3 berarti 4. 4 berarti genap lagi. Genap itu berarti di sini positif. Nah, selesai. Setelah itu,
kita lanjutkan dengan menuliskan min 2, 0, 0. Min 2, 0, 0. Ya, oke. Itu di sini. Min 2, dari sini ya. Min 2, 0, 0. Oke. Kemudian, ini minus, ini positif. Ini kan harusnya positif kan? Kenapa minus 2? Karena angkanya minus 2. Ya, plus minus 2, ya minus 2. Oke. Nah, tulis di sininya minus 2. Det-nya berarti det M11, det determinan M12, determinan M13. Determinan M11 tadi hasilnya 4, M12 6, M13 16. Kita tulis di sininya determinannya 4, 6, 16. Ya. Minus 2 kali 4, minus 8. Ini dikalikan 0, 0 dikalikan 0, 0. Nah, selesai sudah mencari determinan menggunakan kofaktor. Nah, itu apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan tentang materi pertama? Dan izin ini bertanya, berupa rangkuman. Boleh? Oh. Itu yang 3 baris terakhir, yang 2 det M11, min 0 itu, min 0-nya dari mana ya, Pak? Min 0 gimana? Yang ini? Iya, Pak. Ya, ini kan minus tadi. Ini kan plus, min, plus. Ya, ini kan minus. Dan tadi dari kofaktornya. Kofaktornya M12 itu berarti 1 tambah 2. Min 1 pangkat 3. Min kali min plus kali min. Ini hasilnya di sini min. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Sini ya. Ini kalau masih bingungan ini pakai kurung aja nih. Atau pakai kurung nih. Jadi ini tuh kepunyaannya ini, sorry, kepanjangan. Yang ini 016 itu kepunyaannya ini. Nah, yang ini kepunyaannya yang ini, minus 2 kali 4. Baik, Terima kasih, ada Pak. yang ditanyakan? Ya, enggak. Untuk mencari determinan, ini mungkin belum memahami determinan itu untuk apa. Nanti ya setelah ini determinan akan berguna manfaatnya setelah bahasan ini. Sebetulnya masih banyak, ada adjoint, ada inverse, ya, kemudian ada SPL, ya, pakai kerimat. Nah, ini sebetulnya algoritma semua. Jadi apabila menguasai ini, ya algoritmanya luar biasa bagus. Ya, dia memahaminya. Di paling bawah ini ada latihan soal nomor 2 nih. Silakan dikerjakan. Latihan saja bagaimana mencari determinan matrik. Oke. Masih ada waktu 1 minggu lagi ke depan. Silakan dipelajari, baca-baca nih. Setelah determinan ada join, ada inverse, ada SPL. Jadi minggu depan kita review saja latihan soal. Contoh-contoh soal dulu. Contoh-contoh soal berkenaan dengan matrik. Itu untuk hari ini. Ini adalah review matrik yang buku kalkulus besar. Ini resumenya ada 9. Nah, apabila Anda menguasai 9 page ini, Anda sudah layak menjadi guru SMA untuk mata pelajaran matriks. Nah, bagi yang dulu masih ingat reminder UMPTN atau soal-soal ujian dan lain sebagainya, Anda baca ini, buka lagi yang SMA, saya yakin Anda pasti menguasainya. Dan soal apapun pasti bisa dikerjakan untuk soal-soal UMPTN atau Eptanas. Kenapa? Karena rule-nya ya seperti ini. Ada 9 page untuk materi matriks. Apabila ingin dilanjutkan dengan pemrograman, sebetulnya ada software aplikasi yang sudah berbentuk matrik, namanya MATLAB.
Metric Laboratory. Silakan itu juga dipelajari karena konsep-konsepnya apa yang dibahas hari ini. Kemudian apabila ada yang ingin kekinian dengan aplikasi yang lebih menarik, Anda bisa mempelajari Python karena di dalam Python pun ada Matrix ya, Matrix Laboratory. Untuk apa? Ya untuk optimasi, untuk generate, untuk forecasting dan lain-lain. Matrix ini bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan kembali? Untuk mata kuliahnya 1059. Untuk tugas yang tadi dikumpulkan tidak, Pak? Minggu depan, ya. Minggu depan untuk tugasnya sekalian dengan nomor-nomor yang lain, nomor 1 sampai nomor 4. Baik, ada lagi? Absennya Pak di mana? Absennya, oke, sebentar ya, absen. Silakan tuliskan NIM dan namanya, ya, jangan dibalik. Nama dulu baru NIM. Ingat ya, NIM baru nama. Silakan untuk absennya di sini. Oke, ya 1 menit lah, 1 menit lagi saya share berkenaan dengan, tapi ini di luar topik ya, di luar topik berkenaan dengan PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Jadi besok rencananya akan ada webinar berkenaan PKM. Bagi yang ingin ikut silakan ikut. Lihatnya bagaimana? Lihatnya bisa di kemahasiswaan.ars.ac.id atau di ars.ac.id. Informasinya ada di situ. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.